Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman masih ingat satu nama, Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama. Ini dikabarkan ditahan di rumah. Kalau ini benar, inilah orang pertama yang ditahan di rumah oleh KPK. Ini pertanda ini teman-teman ya. Seperti kita ketahui, mantan Menteri Agama ini dituduh ya, dipersangkakan korupsi sebesar 622 miliar kalau tidak salah. Terkait dengan pemberangkatan haji. Tetapi setelah melakukan pra-peradilan kemudian tetap saja dimenangkan oleh KPK, pada akhirnya Yakut Khalil Qomas ini ditahan di rumah. Nah, inilah menimbulkan begitu banyak reaksi publik ya, termasuk anggota DPRD, masyarakat anti korupsi, termasuk dari kalangan penegak hukum sendiri. Katanya mendingan gak usah ditahan dari awal kalau begini caranya, dan ini mencederai hukum ya kan. Di saat gencar-gencarnya KPK melakukan kegiatan OTT, justru penahanannya di rumah. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh agar tidak menjadi fitnah, kita bacakan dulu yang satu ini. Dari Tribun News, anggota DPR sentil KPK, alihkan penahanan Yakut tak sehat dalam penegakan hukum. Ini baru saja ya teman-teman ya, baru saja ya, dini hari ini ya, Anda bisa lihat 02.11. Tribun News Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Nasdem Rudianto lalu mempertanyakan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang mengalihkan status penahanan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjadi tahanan rumah. Rudianto menilai keputusan lembaga anti rasuah tersebut memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Terlebih pengalihan status dilakukan hanya berselang 1 pekan setelah Yakut resmi ditahan. Kenapa tidak dari awal? Tidak usah ditahan. Kan lebih bagus tidak usah ditahan ketimbang ditahan seminggu kemudian dialihkan secara diam-diam seperti itu, kata Rudianto. Rudianto memandang pola penahanan yang kemudian langsung diikuti dengan pengalihan dalam waktu singkat mencerminkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Ia pun menyoroti aspek transparansi KPK. Rudianto merasa aneh karena saat penetapan tersangka, KPK begitu masif mempublikasikannya. Namun saat pengalihan penahanan justru terkesan tertutup. Waktu ditetapkan tersangka dipublis rame-rame pakai rompi oranye, pada saat dialihkan penahanannya dilakukan secara tertutup alias diam-diam. Malah dibongkar oleh istri salah satu tahanan yang harus dijawab ke publik, ujarnya. Bahkan ia menyayangkan informasi pengalihan penahanan ini justru mencuat ke publik setelah dibongkar oleh istri salah satu tahanan, bukan diumumkan secara resmi oleh KPK sejak awal. Ini kan menurut saya masyarakat dianggap seperti lelucon, dan ini yang menurut hemat saya tidak sehat. Tidak sehat berproses dalam penegakan hukum kita, tutur Rudianto. Legislator asal Sulawesi Selatan ini mengingatkan KPK agar tidak melakukan langkah-langkah yang tidak lazim dalam penanganan perkara korupsi. Saat ini KPK diketahui sedang melakukan proses pemindahan
kembali Yakut dari sebelumnya tahanan rumah ke rumah tahanan KPK. Yakut tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Ersaid Sukanto RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Sebelumnya KPK sempat memindahkan Yakut dari rutan KPK cabang Gedung Merah Putih ke kediamannya di Mahkota Residen Condet Jakarta Timur sejak Kamis 19 Maret 2026 malam. Rudi menjelaskan bahwa pengalihan ini bukan dilatar belakangi oleh kondisi darurat kesehatan, melainkan murni untuk mengakomodasi permohonan dari pihak keluarga yang diajukan pada Selasa 17 Maret 2026. Oke, kita bahas ya teman-teman. Kita bahas langsung. Ya, ini benar ya teman-teman. Ini nampaknya tidak lazim ya. Tidak lazim dilakukan oleh KPK. Karena KPK yang kita kenal selama ini begitu rilis terkait dengan seseorang yang telah melakukan korupsi atau OTT, kemudian menggunakan baju oranye, tidak pernah ada yang namanya pengalihan jenis penahanan. Tidak ada. Baru kali ini KPK secara diam-diam mengalihkan jenis penahanan dari mantan Menteri Agama, ya, Yakub Kholil Kaumas, dari tahanan KPK menjadi tahanan rumah. Sebenarnya kalau dalam prosedur mungkin boleh-boleh saja, tapi KPK ini kan sedang disorot publik. Jadi semua hal yang terkait dengan kebijakan itu harus disampaikan ke publik. Ini tadi disampaikan oleh anggota DPR yang mengatakan ini tidak lazim karena memang sebelumnya tidak pernah ada. Coba Anda bayangkan ketika seseorang mengajukan untuk melakukan penahanan rumah supaya tahanannya itu bisa di rumah. Berapa banyak yang ditahan KPK saat ini? Kalau itu semua mengajukan, ya harusnya disetujui dong. Iya kan? Karena logikanya tiap tahanan memiliki hak untuk mengajukan permohonan itu. Tetapi selama ini, baru kali inilah. Dan anehnya lagi, ini patut dipertanyakan. 1 minggu sebelumnya ini ditahan dengan dipublikasikan menggunakan baju oranye, tapi saat dilakukan pengeluaran, saat dilakukan pengalihan jenis penahanan, ini diam, secara diam-diam. Apapun itu yang dilakukan, nampaknya justru menimbulkan pertanyaan. Anehnya lagi, yang memberitahukan terkait tentang pengalihan jenis penahanan dari mantan Menteri Agama ini bukanlah KPK, bukan, justru seorang istri daripada tahanan yang kebetulan nengok kok tidak ada pada saat mau sholat Id, kok tidak ada. Ternyata yang bersangkutan malam-malam dikeluarkan secara diam-diam. Ini akan menimbulkan permasalahan publik ya, karena sudah tercium oleh banyak pihak ya, termasuk dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, kemudian ada juga dari DPR RI, kemudian juga ada dari lembaga-lembaga lain ya. Ini menimbulkan begitu banyak pertanyaan dan KPK harus siap-siap nih, harus siap-siap untuk melakukan jawaban. Kenapa dilakukan KPK hanya pada mantan Menteri Agama? Kalau saya mendengar sih karena alasannya sakit katanya. Masalah sakit itu di tahanan itu kan ada tim kesehatan, ada dokter khusus untuk tahanan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Sulit bagi saya untuk menerima alasan ini. Yang jelas ada sesuatu hal, dan ini DPR RI ya, khususnya Komisi 3 yang membawai KPK ini, yang membidangi masalah penegakan hukum, harus
melakukan investigasi. Ya minimal untuk menjawab keraguan publik seperti apa yang kita lihat sekarang. KPK baru kali ini ya KPK. Sedangkan orang sakit aja ditahan, orang sakit aja disidangkan. Ya, apalagi ya kan sudah diumumkan bahwa ini tahanan 622 miliar kalau tidak salah. Ini suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Bahkan teman-teman Anda bisa melihat kok saat ini begitu gencar berita-berita terkait dengan pengeluaran atau pengalihan jenis penahanan mantan Menteri Agama ini. Anda bisa saksikan ya, Ya, begitu banyak, begitu mengundang perhatian publik ya. Ya kan? Ini di berbagai media secara nasional kompak menyuarakan ini. Ya, miris ya ini KPK harus menjelaskan secara rinci dan detail agar kepercayaan publik kembali ya kepada KPK. Dan teman-teman, saya hanya ingin menyampaikan bahwa soal penahanan ya, penahanan itu sah-sah saja, ada aturannya. Orang ditahan karena apa? Dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti. Itu ditahan. Nah, tapi kalau dikeluarkan lagi, itu artinya apa? Tidak dikhawatirkan, jadi sebaliknya. Nah, persoalannya sekarang, permohonan pengalihan jenis penahanan. Iya ada juga. Kalau penahanan ya dimohonkan supaya dialihkan jenis penahanannya. Apakah itu pengalihan jenis penahanan di rumah atau di kota, atau kalau tidak ditangguhkan. Itu boleh-boleh saja karena semua ada aturannya. Namun khusus untuk KPK ini tidak mengenal itu setahu saya. Mana ada sih orang baru seminggu ditahan kok dikeluarkan sendiri? Ya enggak? Itulah masalahnya. Ya mudah-mudahan ini menjadi introspeksi untuk KPK dan terus ya kita sebagai masyarakat selalu menyoroti hal-hal semacam ini. Itu saja dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Bye.